Jika aku memberimu 1 miliar yuan untuk menampar dewi kesayanganmu, apakah kamu tahu cara mengipasi? Hasil. Aku membalasnya dengan menampar Wu Yan dengan keras. Ding mendeteksi seorang penjilat yang sedang naik daun. Apakah perlu mengikat sistem Tichon Maha Kuasa? Anda akan mendapatkan sekretaris wanita yang berperilaku baik setelah proses pengikatan data. Keajaiban teknologi grup triliunan dolar. Harganya hanya 3 kepala anjing. Proses penjilidan telah berhasil diselesaikan. Pembawa acara Gibada. Kekuatan 8 kelincahan 7 daya tahan 8 semangat 7 harisma 7. Meskipun saya telah membaca buku yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menimbulkan kehebohan dan rasa terkejut. Saya dengan cepat menerima kenyataan bahwa saya terikat pada sistem tersebut. Host tersebut terdeteksi telah menolak sebuah tuntutan tak masuk akal dari seorang wanita bajingan. Berikan penghargaan berupa sekretaris pribadi yang berperilaku baik dan cakap. Menjadi orang super kaya. Mencapai puncak kehidupan. Mulailah dengan menolak gadis-gadis nakal. Saya tidak memperhatikan imbalan dari sekretaris pribadi saya. Sebaliknya, mereka memperhatikan hal yang sangat mencolok. Kata, wanita bajingan. Gadis nakal. Ternyata Liu Ruyan memang wanita yang bejat. Dulu aku tidak ingin berpikir seperti ini. Namun sistem tersebut sudah terautentikasi. Dia jelas-jelas seorang bajingan. Aku sudah terlalu memanjakannya. Perlakukan dia seperti cinta pertamamu. Mereka benar-benar buta. Apa? Anda bisa mendapatkan puluhan ribu setiap hari jika Anda tidak mengirimkan amplop merah kepada saya. Mereka bahkan tidak mau mengirimkan amplop merah senilai 5.200 yuan kepada saya. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Ruyan mulai mengamuk lagi. Mengungkapkan wajah yang mengerikan. Seolah-olah memberi dia uang adalah hak saya. Tidak memberi uang berarti aku tidak mencintainya. Sebuah meja teh hijau terdeteksi. Pemerasan moral sedang digunakan terhadap penyelenggara acara. Pilihlah untuk menjadi seorang simp, pria yang terlalu tunduk pada wanita. Kirim amplop merah senilai 5.200 RMB ke Green Tea Table. Tali anjing dari paduan titanium sebagai hadiah. Harganya 9,9 yuan dengan pengiriman gratis. Opsi kedua, tamparan di wajah untuk gadis pecinta teh hijau yang materialistis. Memberikan penghargaan kepada sebuah konglomerat yang bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Saya sangat terkesan, dia benar-benar pria super kaya dalam segala hal. Sistem. Sebuah konglomerat dengan aset melebihi 100 miliar yuan dalam satu langkah. Tali anjing berbahan paduan titanium seharga 9,9 yuan dengan pengiriman gratis. Dan sebuah perusahaan grup yang bernilai lebih dari 100 miliar. Bagaimana cara memilihnya? Para pria tampan dengan 3 kepala anjing itu. Mereka semua bisa membuat pilihan yang tepat. Berhentilah menggunakan nama cinta. Pemerasan moral terhadap saya. Saya tidak akan mengirimkan amplop merah berisi 5.200 yuan kepada Anda. Bukan hanya aku tidak akan mengirimimu amplop merah kali ini. Aku tidak akan pernah mengirimimu amplop merah lagi. Wanita bejat hanya tahu cara mengambil sejengkal lalu sehelai demi sehelai. Dia menganggap kebaikanmu sebagai hal yang biasa. Sekalipun hanya ada satu hal yang membuatnya tidak puas. Luapkan saja amarahmu. Wanita bejat seperti ini tidak seharusnya ditoleransi. Seharusnya aku menolaknya sejak lama. Dia menampar wajahnya dengan keras. Liu Ruyan benar-benar tercengang ketika mendengar apa yang saya katakan. Dulu aku sangat memanjakannya. Berikan apapun yang mereka inginkan. Aku tidak pernah menolaknya. Hal ini memberinya semacam ilusi. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya seorang ratu? Giboda, jika kau tidak berani mengirimiku amplop merah, aku putus denganmu sekarang juga. Setelah Liu Ruyan dibuat terkejut, gunting pembunuh putus cinta lainnya telah dikirimkan. Di masa lalu, setiap kali dia menyarankan untuk putus, saya akan berusaha untuk mempertahankannya. Tindakan sanjungan ini memberinya rasa aman yang semu. Kupikir aku tak bisa hidup tanpanya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Putus saja jika kamu mau. Aku memperlakukanmu seperti cinta pertamaku. Tapi kau selalu berusaha menipuku. Penipuan uang dan seks. Dasar bajingan, jalang teh hijau. Aku meledak. Dia memperlakukannya dengan sepenuh hati. Seperti cinta pertamanya. Yang kudapatkan sebagai balasannya adalah penipuan. Ini tidak berarti aku benar-benar ingin putus denganmu. Aku cuma bercanda. Jangan sampai kita putus. Liu Ruyan melihat bahwa aku benar-benar ingin putus dengannya. Saya langsung panik. Dia hanya ingin memeras saya agar memberinya uang dengan mengancam akan memutuskan hubungan dengan saya. Bukan berarti aku benar-benar berniat untuk putus. Tapi aku tidak mengikuti rutinitasnya. Mengambil jalan yang tidak konvensional. Haha. Apakah kamu khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah putus? Anda tidak akan menemukan siapapun yang memperlakukan Anda sebaik saya. Kamu memang mudah tertipu. Rela menghabiskan uang untukku, kan? Jangan menganggap metode Anda begitu cerdas. Memperlakukan semua orang seperti orang bodoh. Aku mencintaimu. Anda adalah ratu. Aku tidak mencintaimu. Kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak ingin putus. Tolong jangan putus denganku. Liu Ruyan terkejut. Menggenggam tanganku dan memohon. Dialah yang sama sekali menolak untuk putus dan dialah yang memulai perpisahan itu.
Dia juga takut putus hubungan. Wanita bejat seperti ini hanyalah macan kertas. Apakah dia tidak ingin putus karena dia mencintaiku? Tentu saja tidak. Dia menyukai uangku. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku meludahkan uang 1 sen. Dia langsung menepis tangan Liu Ruyan. Aku sudah mengetahui sifat asli wanita ini. Aku tidak akan pernah tertipu lagi oleh wanita ini. Ini adalah perempuan pencinta teh hijau yang sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Seorang wanita bejat yang mencoba segala cara untuk mendapatkan uang dari laki-laki. Tidak, aku tidak ingin putus. Gibraltar, jangan berpikir kau bisa menyingkirkanku begitu saja. Permohonan Liu Ruyan sia-sia. Cukup sebarkan saja. Sifat asli wanita, bajingan, ini terungkap. Haha, kamu masih mau menipuku soal biaya putus hubungan? Berpacaran kurang dari setahun. Aku bahkan tak akan menyebutkan lebih dari 1 juta yang kuhabiskan untukmu. Anda juga menipu saya dengan mengambil uang tunai lebih dari 1 juta yuan. Dan sebuah permata. Jika saya menelepon polisi, Anda harus mengembalikan semua uang ini dan mobilnya. Anda bahkan bisa dipenjara karena penipuan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku menatap Liu Ruyan. Leng Sheng menyadari mengapa dia pernah tertipu olehnya di masa lalu. Bukan berarti metodenya begitu cerdas. Seberapa rumitkah trik-trik tersebut? Sebaliknya, aku memperlakukannya dengan sepenuh hatiku. Itu bagus banget, Nini Bo. Liu Ruyan menyadari bahwa aku telah sepenuhnya memahami pikirannya. Tak bisa bicara. Wajah yang terdistorsi. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Gibraltar, apa kau bercanda? Aku peringatkan kamu, kamu tidak akan memberiku biaya putus hubungan. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku seperti itu. Liu Ruyan benar-benar memperlihatkan wajah jeleknya. Dia bahkan mulai berteriak dengan keras. Hal ini menarik perhatian semua orang di restoran tersebut. Akhirnya, dia masih enggan menyerah pada saya, sumber penghasilannya. Ingin menipu biaya putus hubungan terakhir. Aku merasakan merinding di hatiku. Beberapa juta dolar bisa memberi makan seekor anjing sampai kenyang. Perempuan penggila teh hijau ini benar-benar tak pernah puas. Setelah terpapar, beraninya dia meminta biaya putus hubungan dariku? Wanita ini benar-benar menjijikan. Benar-benar tidak tahu malu. Wanita ini, Anda dicurigai melakukan penipuan dan pemerasan. Harap segera kembalikan hasil penipuan tersebut. Dan meminta maaf kepada atasan saya. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Anda akan menerima surat dari pengacara dalam waktu 3 hari. Pada saat itu, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dengan tatapan tajam, dia memberikan peringatan kepada Liu Ruyan. Siapa kamu? Liu Ruyan terkejut melihat gambar ini. Seorang wanita muda yang temperamennya melebihi temperamennya. Saya adalah pengacara pribadi Bapak Jiboda. Dia adalah atasan saya. Bakti berbakti wanita kepada orang tua. Percaya diri dan tenang. Pengacara swasta. Kenapa aku tidak tahu kalau Jiboda punya pengacara pribadi? Ruyan menatap wanita di depannya dengan ekspresi bingung. Ini tidak perlu dijelaskan kepada Anda. Harap kembalikan semua hasil penipuan Anda kepada atasan saya. Dan meminta maaf kepada atasan saya. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Anda akan menghadapi lebih dari 3 tahun. Dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun. Wanita itu berbicara. Nada bicaranya tegas dan berwibawa. Jiboda ini, kamu tidak benar-benar akan menuntutku, kan? Aku sudah mengikutimu setidaknya selama setahun. 1 tahun masa muda bernilai setidaknya beberapa juta, kan? Liu Ruyan menjadi pucat pasi karena ketakutan dan memohon padaku untuk pergi. Melihatmu membuatku merasa jijik. Aku sangat kedinginan sampai-sampai aku benar-benar kehilangan harapan padanya. Oke, saya akan keluar. Aku pergi sekarang juga. Liu Ruyan panik. Raihlah Prada. Tas dan kunci mobil Porsche itu hampir saja hilang. Tunggu, kamu boleh membawa tasnya, tapi tinggalkan kunci mobilnya. Porsche itu milikku. Beraninya kau mengambilnya? Aku sangat jijik dengan ketidakmaluan wanita ini. Mereka masih ingin membawa pergi Porsche saya. Liu Ruyan menggertakkan giginya dan melemparkan kunci mobil Porsche itu. Dia mengambil tasnya dan melarikan diri. Menggigit. Selamat, pembawa acara, karena berhasil menampar wajah wanita matre dan licik itu. Membeli sebuah konglomerat yang bernilai lebih dari 100 miliar. Nama perusahaan, Kunpeng Group. Huaxia dengan modal terdaftar sebesar 900 miliar yuan. Alamat perusahaan adalah Lujiazui Kunpeng Big Fall. Termasuk tim keamanan dan armada mobil mewah. Aku akan menampar wajah perempuan mata duitan pecinta teh hijau itu dan akan memberinya hadiah 9.000. Grup Kunpeng dengan ratusan juta. Angka sebenarnya lebih dari 100 miliar adalah 900 miliar. Aku suka ini. Saya suka sekali sistem yang luar biasa ini. Gedung Kunpeng. Gedung tertinggi di Shanghai. Total 136 lantai. Bangunan ini saja bernilai lebih dari ratusan miliar. Ini juga merupakan industri dari Kunpeng Group. Dan, saya tidak hanya menjadi bos dari sebuah konglomerat senilai 900 miliar yuan. Mereka bahkan mengatur tim keamanan untukku. Sistem ini sangat bijaksana. Tepat saat itu,
Wanita cantik yang datang menyelamatkan saya berjalan mendekat. Halo bos, ini Chen Wenwen. Dia adalah sekretaris pribadi Anda yang baru dipekerjakan. Chen Wenwen tersenyum. Dia menyapa saya di depan umum. Sikap yang sangat hormat. Suaranya indah. Bicaralah dengan lembut. Kritiknya yang tajam terhadap para wanita penyuka teh hijau tetap tidak berubah. Mereka adalah orang yang sangat berbeda. Sekretaris pribadi tuan rumah telah menyelesaikan laporannya. Saya sedikit khawatir. Ternyata wanita cantik yang melangkah maju itu. Sekretaris pribadi wanita yang merupakan imbalan dari sistem tersebut. Sekretaris pribadi wanita. Saya masih ragu. Saya mengerti sekretaris wanita. Tapi aku tidak begitu mengerti arti dari kedekatan dengan seseorang. Bos, saya adalah sekretaris pribadi Anda yang siap sedia 24/7. Selain membantu Anda menangani tugas-tugas pekerjaan sehari-hari, mereka juga mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Chen Wenwen membusungkan dadanya. Dia memberiku senyum yang menawan dan menenangkan. Dan tindakannya yang tidak disengaja. Dua kancing di bagian depan kemeja putih itu hampir terlepas. Itu terbuka secara paksa. Alur cerita yang menakjubkan terungkap. Menakjubkan. Gelombang dahsyat. Aku diam-diam. Saya mengacungkan jempol kepada sekretaris wanita itu atas kemurahan hatinya. Wanita ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Itu dilakukan dengan baik. Aku terlalu sopan menanggapi pujian Chen Wenwen terhadap bos. Merupakan tugas dan kehormatan saya untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Kesalehan berbakti Wenwen. Dia tampak sangat rendah hati. Ngomong-ngomong, berapa gaji Anda? Saya bertanya. Saya masih belum tahu. Berapa gaji yang saya bayarkan kepada sekretaris pribadi saya? Bagaimanapun, mulai sekarang, saya, sebagai bos, akan bertanggung jawab untuk membayar gaji. Bos, saya adalah atasan Anda. Sekretaris pribadi purna waktu 24 jam. Gajinya mencapai puluhan juta per tahun. Dia sangat penting untuk pekerjaan ini. Bahkan di Shanghai, sebuah kota metropolitan kosmopolitan, itu sudah cukup baginya untuk menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Gaji Anda akan berlipat ganda mulai sekarang. Saya sekarang menjadi aset. Individu super kaya dengan aset melebihi 900 miliar. Apakah terlalu berlebihan meminta kenaikan gaji untuk seorang sekretaris pribadi? Itu namanya keras kepala dan boros. Bos Hao sangat baik. Saya akan terus bekerja keras. Melayani atasan dengan sepenuh hati. Chen Wenwen sangat gembira. Kegembiraan meluap dan bergelombang. Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Pembawa acara Ding terkejut. Sekretaris pribadinya yang seorang perempuan meningkatkan popularitasnya. Menangkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta. Dana tersebut telah disetorkan ke dalam kartu emas hitam Godly Rich. Naikkan gaji sekretaris perempuan. Dia juga menerima hadiah sebesar 10 juta. Seperti yang diharapkan dari seorang super kaya yang serba bisa. Sistem. Hao He, saya siap untuk keluar. Chen Wenwen membantu saya menemukan seorang pelayan di restoran pribadi tersebut. Mereka memanggil. Pak, total tagihan Anda, termasuk minuman, adalah 8.800. Makanannya berharga 4.000. Sebotol anggur 4.800. Harga makanannya lebih dari 8.000. Jika itu terjadi sebelumnya, aku mungkin masih merasakan sedikit sakit hati. Namun sekarang saya adalah orang super kaya dengan aset melebihi 900 miliar. Bagi mereka, itu sangat mudah. Saat saya membayar dengan kartu, notifikasi sistem berbunyi lagi. Ding, sang pembawa acara telah mengonsumsi 8.800. Dapatkan kartu cashback 10x. Meskipun biaya konsumsinya 8.800. Namun, Anda akan menerima kartu cashback 10x. Harga terjangkau dengan banyak kejutan. Sistem kemudian memicu tugas baru. Picu misi untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Setelah dibuka, kehidupan baru kaum super kaya. Misi, uji coba pedang, mengawali aksi belanja besar-besaran para miliarder. Menghabiskan 10 juta dalam 3 jam. Seseorang yang berkualifikasi super kaya. Anda harus tahu cara menginvestasikan uang Anda untuk diri sendiri. Kembangkan diri Anda menjadi pribadi yang berkualitas tinggi dan berkelas. Hao menuntut. Uang 10 juta ini harus dihabiskan seluruhnya untuk diriku sendiri. Hadiah tugas berupa bonus pesona. Sebuah rumah mewah di Fuji yang bernilai lebih dari 500 juta yen. Mengeluarkan uang dan mendapatkan hadiah itu luar biasa. Baik itu rumah yang menawan atau rumah mewah. Semuanya bagus, terutama nilai pesonanya. Anda tidak bisa membelinya meskipun Anda punya uang. Menghabiskan 10 juta dalam 3 jam. Ini sepertinya tidak sulit. Poin utama dari tugas ini adalah habiskan semua uangmu untuk dirimu sendiri. Tidak ada batasan selama itu untuk membeli barang untuk diri sendiri. Mengapa seseorang yang punya uang harus menjilat orang lain? Bukankah lebih baik menyenangkan diri sendiri? Bukankah menyenangkan untuk memanjakan diri sendiri? Seharusnya saya menginvestasikan uang saya untuk diri sendiri sejak lama. Sebelum aku memberikan semua hal baik kepada perempuan penyuka teh hijau itu. Beli pakaian pesta lainnya yang harganya ribuan atau puluhan ribu.
Aku hanya mengenakan pakaian murah yang harganya beberapa ratus yuan. Belikan orang lain tas yang harganya puluhan ribu yuan. Aku bahkan tak sanggup membeli dompet yang harganya beberapa ribu yuan. Belikan pihak lain sebuah jam tangan wanita senilai ratusan ribu. Namun, dia tidak tega membeli jam tangan untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan finansial saya, dia bisa saja menjalani kehidupan yang sangat bebas dan menyenangkan. Untuk wanita bajingan, dia terpaksa menjalani hidup yang mengubahnya menjadi orang bodoh. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Investasikan uang Anda untuk diri sendiri. Tingkatkan selera dan citra Anda. Menarik perhatian wanita berkualitas tinggi. Bukankah ini bagus, Wen-Wen? Ikutlah denganku ke IFC Mall untuk berbelanja. Aku melambaikan tangan kepada Chen Wen-Wen. Pembukaan yang mendominasi. Bos Chen Wen-Wen tersenyum dan mengangguk. Sangat patuh. Dia adalah sekretaris pribadi perempuan saya. Saya akan mematuhi perintah apapun dari atasan saya. Meninggalkan restoran pribadi. Saya mengeluarkan kunci mobil Porsche. Saya baru saja akan mengendarai Cayenne saya. Namun, saya terkejut. Saya melihat dua mobil Rolls-Royce Phantom terparkir di luar. Luar biasa. Hal itu memukau banyak sekali orang yang lewat. Menurutmu siapa yang memiliki penampilan masuk yang begitu megah? Begitu banyak Rolls-Royce Phantom. Memiliki satu atau dua Rolls-Royce mungkin bukan masalah besar. Namun, 6 pesawat Phantom berada tepat di depan mereka. Hal itu akan menciptakan dampak visual dan kejutan yang kuat. Terutama salah satu Rolls-Royce Phantom. Bahkan lebih istimewa. Versi lengkap. Ukurannya jauh lebih lebar daripada Phantom biasa. Terlihat sangat mewah dan megah. Sekilas saja sudah jelas bahwa penulis ini berasal dari kalangan ternama. Bos, silakan masuk ke dalam Phantom versi panjang yang dibuat khusus di tengah. Tepat saat itu. Namun, Chen Wen-Wen berbicara kepada saya dengan hormat. Dia bahkan menunjuk ke yang paling mewah. Rolls-Royce Phantom versi panjang. Aku mengetuk, tidak mungkin, tidak mungkin. Keenam Rolls-Royce Phantom ini semuanya adalah karya saya. Ternyata, saya adalah pemilik lengkap Rolls-Royce Phantom tersebut. Bos besar tim tersebut. Itu luar biasa. Namun, setelah memikirkannya, saya dengan cepat menerimanya. Sekarang saya seorang miliarder dengan kekayaan 900 miliar. Memiliki beberapa mobil Rolls-Royce bukanlah hal yang tidak masuk akal, bukan? Saya terkejut. Namun, di permukaan, dia tetap tenang dan terkendali. Tetap tenang, saya perlu beradaptasi secepat mungkin. Identitas barunya sebagai seorang taipan super kaya. Bos, silakan masuk ke dalam mobil. Seorang pria mengenakan setelan hitam. Mengenakan sarung tangan putih. Tubuh kekar. Pengemudi bermata tajam. Mereka dengan hormat membukakan pintu Rolls-Royce untuk saya. Di dalam Phantom, Kapten Keamanan Tuan Rumah, Zhao Hu, selesai mengumumkan namanya. Zhao Hu memiliki tinggi 190 cm. Penampilan, 65. Loyalitas, 95. Mahir dalam berbagai senjata tempur tikus, pengintaian, dan pelacakan. Pengemudi bertubuh kekar ini. Ternyata dia adalah kapten keamanan saya. Tidak buruk, tidak buruk. Hal itu membuatku merasa sangat aman. Perusahaan grup 900 miliar. Layanan terpadu yang meliputi pengawal pribadi, sekretaris, dan iring-iringan kendaraan benar-benar hebat. Aku mengangguk sedikit kepada Zhao Hu. Lalu dia duduk dengan tenang. Kursi belakang Rolls-Royce Phantom versi panjang. Chen Wen-Wen duduk dekat denganku. Seorang wanita dengan hiasan samar. Melaju dengan Rolls-Royce Phantom. Saya duduk di kursi kulit asli yang luas dan nyaman. Di atas terbentang langit berbintang yang mewah dan elegan. Duduk di sebelah saya adalah sekretaris pribadi saya yang cantik dan menawan. Ini sangat membosankan. Sederhana dan tanpa hiasan. Jadi, saya membuka termos anggur di dalam Rolls-Royce Phantom saya. Saya mengambil sebotol anggur secara acak. Saya berencana minum sedikit. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, rasa takut dan lapar yang samar-samar muncul di hatiku. Anggur di tanganku. Ternyata sebotol Romane Conti tahun 90. Perlu diketahui ini adalah Romane Conti tahun 90. Sebotol anggur ini saja harganya lebih dari 1 juta. Selain itu, anggur ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli hanya dengan memiliki uang. Sebaliknya, produk itu ditawarkan dalam jumlah terbatas kepada individu-individu terhormat tertentu. Romane Conti tahun 1990. Ini biasanya merupakan barang koleksi orang kaya. Hari-hari tanpa makna yang berarti. Aku tak tega membawanya keluar untuk minum. Dan saya orang yang sangat santai. Langsung saja beritahu sekretaris wanita tersebut. Dia membukakan botol Romane Conti ini untukku. Hari ini adalah hari pertama saya sebagai seorang taipan super kaya. Kita harus merayakannya dengan sebotol Romane Conti. Duduk di dalam Rolls-Royce Phantom. Dengan sekretaris wanita yang seksi. Nikmati segelas anggur Romane Conti. Status orang super kaya ini langsung terlihat jelas. Kuncinya adalah kursi belakang Rolls-Royce Phantom. Tempat ini memiliki privasi mutlak. Tirai gerbong dapat ditarik untuk menciptakan ruang terpisah.
Tidak peduli apa yang sedang saya dan sekretaris wanita saya lakukan di barisan belakang. Pengemudi akan kehilangan keseimbangan saat berjalan. 6 Rolls-Royce Phantom. Mereka berkendara berdampingan menuju Shanghai IFC Mall. Aku duduk di tengah. Phantom versi termewah dan terpanjang. 2 mobil Rolls-Royce juga mengawal mereka. Ada juga sebuah Rolls-Royce yang berjaga di sisi jalan. Luar biasa. Wah, Taipan super kaya mana yang sedang berkunjung ke sini? 6 mobil Rolls-Royce. Dan semuanya hanyalah ilusi. Wow, setiap Rolls-Royce Phantom memang luar biasa. Semuanya palsu dan bernilai puluhan juta. Astaga, apa kau melihat itu? Phantom yang di tengah adalah versi panjang yang dibuat khusus. Mewah dan megah. Unik di dunia. Konvoi Rolls-Royce Phantom di sepanjang jalan. Kejadian itu mengejutkan banyak pejalan kaki dan pengemudi yang lewat. Pemandangan iring-iringan Rolls-Royce Phantom itu membuat orang-orang yang lewat terkesima. Hadiah sebesar 30 juta yuan untuk barang-barang produksi dalam negeri. Supercar Hongqi. Satu unit supercar Hongqi Tang yang unik, diproduksi dalam edisi terbatas di seluruh dunia. Sudah tersimpan di ruang sistem. Tuan rumah dapat kapan saja. Ekstrak apa yang saya ketik. Mereka malah menghadiahi saya sebuah supercar Hongqi Tang. Saya terkejut melihat bendera merah itu. Tangke adalah produk dalam negeri. Mobil super konsep baru dari Hongqi. Baik itu dari segi desain maupun kekuatan. Mereka sama sekali tidak kalah dengan Ferrari. LaFerrari, mobil legendaris itu. Kecepatan maksimum 360 km per jam. Bahkan melampaui Porsche 918. Mobil-mobil luar biasa produksi dalam negeri layak mendapat acungan jempol. Pria tampan sebaiknya mengendarai mobil super produksi dalam negeri. Aku menggoyangkan pinggulku sambil menggendong Chen Wenwen. Sambil menyesap Romane Conti. Lai Wenwen, mari minum bersamaku. Bos yang baik. Chen Wenwen tersenyum. Saya menuangkan segelas kecil Romane Conti untuk diri saya sendiri. Inilah harganya. Lebih dari 1 juta eksemplar Romane Conti, 1990-an. Satu tegukan dan Anda akan minum puluhan ribu. Banyak orang kaya yang tidak mampu membeli anggur terkenal ini. Dia juga mendapat manfaat dari pengaruh saya. Hanya dengan cara itulah Anda dapat mencicipi anggur berkualitas tinggi seperti ini. Keduanya beradu gelas dengan lembut. Minum bersama juga memiliki cita rasa unik tersendiri. Postur Chen Wenwen saat memegang anggur sangat elegan. Saat minum, nikmatilah perlahan, seteguk demi seteguk. Penuh pesona. Bibir merah menyala. Mobil mewah dan anggur berkualitas. 2 gelas anggur merah. Tiba-tiba aku merasa sedikit pusing. Bos, jika Anda merasa pusing, bersandarlah padaku dan istirahatlah sejenak. Aku akan meneleponmu saat kita sampai di Platinum Center. Chen Wenwen tersenyum dan berbicara. Nada lembut. Setelah itu, saya akan istirahat. Aku mengangguk dan meletakkan gelas anggurku. Dia dengan lembut bersandar pada dada Chen Wenwen yang berisi. Pada tubuhnya yang lembut. Saat ini, aku sangat butuh kenyamanan. Patah hati yang disebabkan oleh wanita bejat tidak mudah disembuhkan. Kecuali jika ada seorang gadis yang lembut dan patuh. Bersedia menghiburku sepenuh hati. Dengan tangan-tangannya yang lembut. Sembuhkan luka batinku. Kemurahan hatinya memberiku tempat berlindung yang hangat. Bos, izinkan saya memijat dagu Anda. Chen Wenwen sangat sopan dan bijaksana. Dia memijatku dengan lembut. Dia mengerti bahwa aku paling membutuhkan kenyamanan saat itu. Gadis yang paling menggemaskan adalah gadis yang pengertian. Bos, kita sudah sampai di IFC Mall. Tiba di tujuan. Chen Wenwen membungkuk. Dia berkata pelan, kita sudah sampai. Saya juga sedikit terkejut. Rasanya seperti berada di dalam mobil Rolls-Royce. Waktu berlalu cepat. Pusat keuangan internasional adalah sebuah keajaiban. Salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di kota ini. Louis Vuitton. Chanel mencintai anjing. Merek-merek mewah seperti Hulada memiliki toko di sini. Pemandangan ramai di pusat perbelanjaan biasa dengan orang-orang yang datang dan pergi. Pemandangan berbeda. Sebaliknya, IFC Mall tampak cukup sepi. Di dalam toko yang didekorasi dengan sangat mewah. Sebenarnya, tidak banyak orang di sana. Karena, tidak banyak orang yang mampu berbelanja di IFC Mall. Sebagian besar dari mereka adalah apa yang disebut kaum elit. Jika dompetmu tidak cukup, orang biasa sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melangkah masuk ke IFC. Saya tidak akan pergi ke IFC Mall hanya untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Saya menganggap diri saya sebagai seorang pemuda yang menjanjikan. Dulu saya sering berbelanja di IFC. Namun, saya selalu membelikan tas untuk Liu Ruyan. Beli sepatu dan pakaian. Beli perhiasan. Saya belum pernah membeli perlengkapan olahraga yang bagus untuk diri saya sendiri. Kali ini aku tidak berusaha menyenangkan siapapun. Berinvestasilah hanya pada diri sendiri. Mulai hari ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Hiduplah dengan bebas. Aku mengantar Chen Wenwen masuk ke toko mewah itu. Mereka menerima sambutan yang cerah sekaligus berawan. Tidak ada rasa jijik atau, seperti yang digambarkan dalam novel tersebut. Situasi diejek terjadi. Aku dan Chen Wenwen. Pertama,
Saya masuk ke toko dekorasi. Butik Gucci mewah. Tempat paling menonjol di toko. Dia baru saja berpartisipasi dalam sebuah acara internasional. Tas-tas terbaru dari Fashion Week. Pak, pacar Anda sangat cantik. Apakah kamu sedang memilih tas untuk pacarmu? Kami memiliki koleksi tas tangan wanita terbaru yang baru saja tiba. Seorang tenaga penjual wanita memenangkan hadiah tersebut dengan penuh antusiasme. Meskipun pakaianku sangat biasa saja, namun punggungnya tegak, dengan aura yang kuat. Di sisinya juga ada seorang wanita yang sangat cantik. Secara umum, orang-orang yang membawa wanita cantik ke toko-toko mewah, 9 dari 10 kali, mereka adalah pelanggan yang benar-benar akan melakukan pembelian. Pelanggan ini untuk menyenangkan seorang wanita cantik, seseorang seringkali menghabiskan banyak uang. Selain itu, beberapa pria tergila-gila mencoba menjilat sepatu sang dewi. Sekalipun itu berarti pendarahan hebat, aku bersedia melakukannya. Harga menjilat seorang dewi sekali saja. Mungkin di sudut sepi di belakangmu. Makan mie instan dalam diam selama berbulan-bulan. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang bersedia menjadi simp, pria yang terlalu tunduk pada wanita. Pramuniaga wanita itu melihat bahwa saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat cantik. Secara tidak sadar saya berasumsi itu untuk teman wanita saya. Belilah hadiah, bukan tas. Izinkan saya memeriksa kacamata hitam saya. Saya dengan santai mengatakan bahwa saya tidak datang ke toko ini untuk membeli tas wanita. Sebaliknya, Anda sebaiknya memilih kacamata hitam yang bergaya untuk diri Anda sendiri. Aku tidak perlu menyenangkan wanita manapun sekarang. Membayar hanya untuk diri sendiri. Beli apapun yang kamu suka. Pria yang tampan adalah pria yang paling menarik. Seorang simp adalah orang yang tunduk dan patuh. Oke, kacamata hitam Gucci kami juga sangat trendy. Petugas penjualan itu tampak malu. Sanjungan ini tampaknya meleset dari sasaran. Dia diam-diam melirik ke arah kapal yang tenggelam. Seorang gadis yang sangat cantik dan seksi. Mungkinkah wanita cantik setingkat primadona kampus ini? Bukan pacar pria itu. Lebih tepatnya, seorang kekasih. Namun, meskipun keduanya adalah sepasang kekasih, seharusnya pria yang membeli hadiah untuk menyenangkan wanita. Namun, saya tetap tenang. Sangat riang gembira. Dia sama sekali tidak berniat untuk mencoba menyenangkan wanita cantik itu. Hal ini justru sangat meningkatkan daya tarik saya. Bisa berada di sisi seorang wanita yang sangat cantik. Seorang pria yang tetap begitu tenang. Bagaimana mungkin dia menjadi orang biasa? Pramuniaga wanita itu dalam hati memberi saya peringkat yang agak tinggi sebagai orang baik. Sebutkan nama pria yang benar-benar berkualitas tinggi. Dia tidak akan pernah bersikap menjilat kepada seorang wanita. Chen Wenwen adalah wanita yang sangat cantik. Aku tidak berusaha untuk menyenangkan dia. Jelas, dalam hubungan mereka, itu dipimpin oleh saya. Pramuniaga ini memiliki mata yang sangat tajam. Layani dengan segera dan penuh perhatian. Chen Wenwen memperhatikan tatapan pramuniaga itu. Xiao Xiao hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Mereka mengikuti saya dengan sangat patuh dan membantu. Bantuan dalam memilih kacamata. Hal ini semakin memperkuat penilaian pramuniaga tersebut. Mereka juga menjadi jauh lebih memperhatikan kebutuhan saya. Pada akhirnya saya hanya memilih. Saya memilih kacamata hitam bergaya dengan lensa biru. 600 yuan lebih mahal. Lalu saya masuk ke toko Louis Vuitton. Memulai belanja besar-besaran. Meskipun sekarang saya tidak kekurangan uang. Tapi dia tidak bertingkah seperti orang kaya baru. Gelombang pembelian. Beli saja produk yang Anda sukai. Pramuniaga wanita itu dengan antusias merekomendasikannya kepada saya. Beberapa item fashion trendy untuk musim ini. Sekretaris perempuan saya, Chen Wenwen, yang memilih pakaian ini untuk saya. Sangat perhatian dan bijaksana. Pada akhirnya, saya menghabiskan lebih dari 1 juta di toko Louis Vuitton. Biarkan pramuniaga wanita yang menyambut saya. Hati dan wajahku berseri-seri penuh kegembiraan. Aku diperlakukan seperti Tuhan. Tuan Ji, inilah hari esok saya. Tolong beritahu saya kapan Anda akan mengunjungi Armani lagi. Aku akan melayanimu dengan sepenuh hati. Pramuniaga wanita itu sengaja menurunkan belahan dadanya. Memperlihatkan belahan dada. Dia dengan antusias menyerahkan kartu namanya. Saya tidak menolak secara langsung. Namun setelah menerima kartu nama tersebut, dia menyerahkannya kepada sekretaris wanitanya, Chen Wenwen, tanpa melihatnya terlebih dahulu. Hal ini membuat orang yang menganggap dirinya cukup. Pramuniaga yang agak menarik itu sangat kecewa. Dia juga mengharapkan orang super kaya seperti saya untuk Anda bisa menghubunginya secara pribadi. Tampaknya harapan itu sangat tipis. Mengesampingkan hal-hal lain, penampilan dan sosok Chen Wenwen, yang duduk tepat di sebelahku. Ini bukan sekadar barang mewah baginya. Penjualan sebanding. Secara penampilan, dia juga memiliki nilai 7 dari 10. Setelah dirias, saya bisa mendapatkan nilai 8 dari 10. Dan dia memiliki tubuh yang seksi. Berpakaian modis. Dia juga seorang dewi di mata sebagian orang yang kalah. Namun di mata saya, dia sama sekali tidak kompeten. Dia hanya bisa dianggap sebagai wanita biasa. Bos, Anda terlihat sangat keren dengan pakaian itu.
Mata indah Chen Wenwen tertuju padaku. Mataku dipenuhi bintang-bintang kecil. Maksudmu aku tidak tampan sebelumnya? Aku sengaja memasang wajah serius dan berkata, tidak, tidak, tidak. Meskipun bosnya memakai sandal jepit, celana pendek pantai selalu yang paling keren. Chen Wenwen langsung mengubah sikapnya. Dia bahkan mulai bertingkah imut. Nah, ini baru benar. Aku mengacak-acak rambut sekretaris wanita itu. Sekretaris pribadinya sangat menarik, imut dan melankolis. Bos, saya ambil tas-tas ini. Chen Wenwen melihat saya mengambil berbagai tas. Tawarkan bantuan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memberikan beberapa tas kepada Chen Wenwen. Jika saya membawa terlalu banyak tas sendirian, ini sangat merepotkan. Temanku, sungguh menakjubkan bahwa wanita yang begitu lembut dan cantik. Ambilkan tas untuknya. Sama sekali tidak manusiawi. Seandainya aku berada di sisiku, memiliki pacar secantik itu, aku pasti akan membantunya mengambil tasnya. Belikan dia banyak barang. Semua anak perempuan adalah putri kecil. Bagaimana saya bisa membiarkan putri kecil itu mengambil tas dan membawa dompet? Orang seperti ini adalah pria heteroseksual. Dia sama sekali tidak memiliki sopan santun layaknya seorang pria sejati. Beberapa pria dan wanita berjiwa lemon terlihat. Chen Wenwen adalah wanita yang sangat cantik. Membawa beberapa tas. Rasa asam itu telah hilang karena ia dengan patuh tetap berada di sisiku. Tepat saat itu, gambar 4 pengawal berjas hitam. Mari kita masukkan barang-barang ke dalam mobil dulu. Aku melambaikan tangan kepada para pengawal dan berkata, bos dan para pengawalnya. Dia dengan cepat mengambil alih posisi saya dan Chen Wenwen. Berbagai tas di tangan. Astaga, aku keluar untuk membeli sesuatu. Ada beberapa pengawal yang mengenakan jas dan dasi, dan mulut mereka. Ini benar-benar orang penting. Saya hanya pernah melihatnya di TV. Ini tidak manusiawi. Apa salahnya jika seorang gadis cantik berpura-pura menjadi tas? Berikan aku seorang pria yang sangat kaya. Aku bahkan rela membawa semen. Aku mengabaikan reaksi berlebihan mereka. Dia membawa Chen Wenwen ke toko anjing. Tiba-tiba Chen Wenwen menempelkan tubuhnya erat-erat ke tubuhku. Dia dengan penuh kasih sayang menggenggam lenganku. Saat aku sedang berlari. Mengapa sekretaris perempuan itu tiba-tiba begitu proaktif? Aku melihat mantan pacar yang suka teh hijau itu. Di sampingnya ada seorang pria dengan perut buncit dan penampilan yang manis. Dia tidak terlihat terlalu tua. Namun, berat badannya sudah naik sebelum waktunya. Lu Bai memberi Anda kesempatan untuk menjadi karyawan tetap hari ini. Selama Anda membeli ini paling banyak. Tas bertema anjing baru. Jika kau memberikannya padaku, aku akan setuju menjadi pacarmu. Liu Ruyan memiliki penampilan yang arogan dan angkuh. Sambil menunjuk tas bertema anjing, dia berkata, pria di sebelahnya bernama Lu Bai. Dia adalah generasi kedua yang kaya raya. Dia adalah salah satu pilihan cadangan Liu Ruyan. Setelah aku membongkar sifat aslinya dan meninggalkannya, mereka segera menemukan pengganti kaya dari generasi kedua untuk menggantikannya. Dia bahkan membawa ban cadangan ke toko mewah untuk membeli tas. Liu Ruyan ingin membuktikan bahwa dia memiliki pasar. Meskipun aku tidak menginginkannya. Ada banyak orang yang bersaing untuk mencintainya. Mereka bergegas membelikan dia tas dan hadiah. Tas ini terlalu mahal. Harganya sekitar 20.000 hingga 30.000. Apakah tidak apa-apa jika tidak membeli? Namun, Lu Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak mau jadi orang bodoh seperti ini. Dia hanya membeli replika berkualitas tinggi saat sedang mendekati perempuan. Jangan membeli barang langka. Hari ini, Liu Ruyan tiba-tiba berkata, beri dia kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Ajak dia makan malam dan menonton film bersama. Hasilnya, dia dibawa ke Platinum Shopping Center. Ini untuk membuatnya membayar tagihan tersebut. Dia merasa seperti telah ditipu. Tipu daya parah, gadis nakal, ini terlalu licik. Hal itu mustahil untuk dicegah. Bukankah kamu bilang kamu anak orang kaya? Aku bahkan tidak mampu membeli tas yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Jadi, kau memang tidak pernah mencintaiku sama sekali. Liu Ruyan mengungkapkan kelemahannya yang jelas. Menatap dengan tatapan kosong seperti ikan mati, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai membelinya. Selain itu, seni bela diri. Dia mengeluarkan teori-teori yang sama yang selalu digunakan oleh para wanita penggila teh hijau. Jika kamu mencintaiku, kamu harus membelikanku sesuatu. Hanya dengan bersedia mengeluarkan uang untukku, itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu mencintaiku. Dan jika kamu tidak mau mengeluarkan uang untukku, atau mungkin uang yang dikeluarkan tidak cukup, hal itu tidak memenuhi harapan saya. Itu artinya kamu tidak mencintaiku. Segala sesuatu diukur berdasarkan hal-hal materi. Namun dia tidak mengerti apa arti penyembuhan sulit untuk dipenuhi. Sekadar memuaskan keinginan sendiri. Mereka tidak memahami arti saling menghormati dan saling berkontribusi. Terus terang saja, dia hanyalah seorang pecandu teh hijau yang hanya tahu cara meminumnya. Uang saku bulanan saya hanya 30.000 hingga 50.000 yuan. Aku akan membelikanmu tas yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Apakah aku sudah gila? Namun, Lu Bai sangat cerdik.
Tipe orang yang tidak akan bertindak sampai mereka melihat manfaatnya. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh seorang wanita yang manipulatif. Setelah tertipu, mereka dengan tegas menolak untuk membayar. Lu Bai hampir tidak bisa dianggap sebagai generasi kedua yang kaya. Aset keluarga Anda mungkin bernilai puluhan juta. Namun sebenarnya dia tidak memiliki banyak uang. Dia sedang menganggur. Dia hidup dari sedikit uang saku yang diberikan keluarganya. Terus terang saja, dia hanyalah anak orang kaya dengan aura seperti itu. Menggoda perempuan di mana-mana. Pesona yang dangkal. Biaya yang dia keluarkan untuk merayu perempuan sangat rendah. Suruh dia membelikan wanita itu tas tangan seharga lebih dari 20.000 yuan. Itu sama sekali tidak mungkin. Di mana ada perempuan, mintalah dia untuk mengirimkan hadiah yang nilainya lebih dari 3.000 yuan. Dia akan langsung mengkategorikan orang lain sebagai teh hijau, istilah merendahkan untuk wanita yang manipulatif, agar tidak mengalami kerugian apapun. Bukankah kau bilang kau mencintaiku? Dia bahkan tidak sanggup membeli tas yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Kamu sangat menyedihkan. Saya sangat kecewa. Aku salah menilaimu? Ah sudahlah, bajingan. Liu Ruyan mendengar bahwa Lu Bai tidak mau membelikannya tas. Saya sangat marah. Lu Bai sebelumnya telah menyatakan cintanya padanya. Berbagai sumpah cinta abadi. Kata-kata manis dan pujian. Dia mengatakan bahwa dia bersedia melakukan apapun untuknya. Aku rela menerobos api dan air demi kamu. Begitu saya mengantarnya membeli tas, dia langsung berbalik dan menolak untuk mengakui keberadaan saya. Lu Bai, si kaya raya generasi kedua ini, terlalu tidak bisa diandalkan. Apakah tidak masuk akal jika saya meminta untuk membeli tas seharga puluhan ribu yuan? Mereka bahkan tidak mau memberikan lebih dari 20.000 yuan. Masih ingin mendekati perempuan. Liu Ruyan. Dia langsung menyebut Lu Bai sebagai bajingan. Apa gunanya mengucapkan sumpah cinta abadi? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Lebih dari 20.000. Bukankah lebih baik pergi ke klub dan minum teh bersama beberapa model muda? Mengapa saya harus menghabiskan uang untuk Anda? Siapa yang tahu sudah berapa kali kamu menghasilkan uang dari barang rongsokan ini? Kamu bajingan Liu Ruyan. Mendengar Lu Bai mengucapkan kata-kata yang begitu kasar dan vulgar. Wajahnya memerah karena marah. Putih yang terbuka ini. Dia menghabiskan seluruh waktunya memamerkan mobil-mobil mewah dan rumah-rumah megahnya di media sosial. Terbang dan bepergian kemana-mana. Mereka menginap di hotel bintang 5. Dapatkan puluhan ribu dengan satu kali makan. Dia berpikir, Lu Bai adalah pewaris generasi kedua yang kaya raya. Dia kebetulan baru saja diputusin. Saya hanya ingin memberi Lu Bai kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Aku tak pernah menyangka Lu Bai akan begitu tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak mau membelikan tas yang harganya lebih dari 20.000 yuan untuknya. Aku bahkan tidak mampu membeli tas yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Kamu hanyalah anak orang kaya palsu. Bajingan malang. Liu Ruyan sangat marah. Sangat marah. Sebuah tamparan mendarat di wajah bulat Lu Bai. Lu Bai ditampar dengan keras. Itu juga merupakan kemarahan yang muncul dari lubuk hati. Kejahatan cenderung tumbuh dari sisi yang pendek. Trik si jalang teh hijau itu tidak berhasil mempengaruhinya. Dia benar-benar marah dan memukulnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Lu Bai segera membalas. Dia menampar Liu Ruyan dengan keras. Dia dipukuli habis-habisan dan diludahi. Si jalang teh hijau itu tak membiarkanku lolos. Masih mencoba menipu saya? Setelah Lu Bai menampar Liu Ruyan, dia meludahinya lagi. Dasar gendut. Jika kau berani memukulku, aku akan melawanmu sampai mati. Liu Ruyan pada awalnya sangat bersemangat. Tak rela menderita kerugian sekecil apapun. Dia menjadi histeris setelah dipukuli. Seperti orang gila. Dia bergegas mendekat dan mulai mencakar dan menggaruk Lu Bai. Dia menggaruk kepala Lu Bai hingga berdarah lalu menyeka darahnya. Dasar gila. Lu Bai juga adalah seseorang yang tidak suka menderita kerugian. Dia langsung memberi Liu Ruyan pukulan yang cukup keras. Keduanya mulai berkelahi di depan umum. Bos, mantan pacarmu yang licik itu bertengkar dengan pacar selingkuhannya. Haruskah kita naik dan membantu? Chen Wenwen memeluk lenganku. Mereka pergi membantu, tampak seperti sedang menikmati pertunjukan itu. Bisakah kamu menginjaknya beberapa kali? Aku terdiam. Aku bukanlah benda suci. Melihat para pencinta teh hijau dan kekasih gelap bertengkar seperti anjing. Tentu saja, mereka tidak akan bersimpati. Saya tidak menyangka akan datang ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang. Menyaksikan sandiwara seperti itu. Liu Ruyan memang wanita yang bejat. Setelah dicampakkan, dia langsung mencari pacar cadangan kaya raya dari generasi kedua untuk menggantikannya. Bos, maksud saya adalah naiklah dan injaklah beberapa kali lagi. Teh hijau jenis ini adalah yang terburuk. Chen Wenwen memperlihatkan senyum nakal. Dan sedikit licik. Tidak apa-apa, meskipun aku tidak akan bersimpati pada para gadis pecinta teh hijau. Tapi mereka tidak akan menendang seseorang saat orang itu sedang jatuh. Aku menggelengkan kepala kepada petugas keamanan itu. Di mana para petugas keamanan? Gemuk. Zi dan Liu Ruyan berkelahi di toko anjing di kota. Dia dikelilingi dan diejek oleh sekelompok orang.
Namun keduanya berdiri di sana, benar-benar kelelahan. Saling mencakar dan membenturkan satu sama lain. Menjadi sangat marah. Sama sekali mengabaikan pendapat orang lain. Tak lama kemudian, seorang karyawan toko datang untuk menghentikannya. Petugas keamanan dipanggil. Ketika Liu Ruyan dibawa pergi secara paksa oleh petugas keamanan, tatapannya tertuju padaku di tengah kerumunan. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kemudian dia berhasil lolos dari penjaga keamanan. Dia bergegas menghampiriku. "Paman Ji, tolong jangan putus dengan kami, ya? Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong jangan putus denganku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi." Liu Ruyan berpegangan erat pada kakiku, memohon dengan putus asa. Saat itu, rambutnya acak-acakan. Berbagai sidik jari, jejak tangan, dan jejak kaki pada tubuh. Pakaian itu juga robek. Dalam keadaan yang menyedihkan. Dia meninggalkanku seperti hantu. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Tidak akan ada orang yang memanjakannya seperti aku. Kami sudah berpisah. Tidak ada jalan kembali. Tolong tunjukkan sedikit harga diri. Aku menggelengkan kepala, tak terpengaruh. Sekarang kita sudah mengetahui sifat asli mereka. Tidak ada jalan untuk kembali. Ketika Liu Ruyan ingin terus mengganggunya. 2 ekor sapi tinggi. Para pengawal Marta telah memblokir jalannya. Akhirnya, Liu Ruyan dan pria gemuk itu diusir oleh petugas keamanan mal. "Pergi sana, bos. Apakah kita harus melanjutkan belanja?" Chen Wenwen memperhatikan bahwa aku sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia membuka mulutnya dan bertanya. "Tentu saja, kita harus melanjutkan belanja." Aku tertawa sampai rasanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Setelah dibuka, kehidupan baru kaum super kaya. Lalu saya pergi ke toko perlengkapan anjing di kota. Saya membeli dompet pria dan sebotol parfum pria. Kemudian dia membawa Chen Wenwen ke IFC Mall. Toko-toko mewah berbondong-bondong melakukan pembelian besar-besaran. Beli apapun yang kamu suka. Anda tidak perlu khawatir sama sekali soal harga. Lebih dari 1 jam kemudian, aku berganti pakaian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan merek-merek fashion trendy. Mulai dari kacamata hitam di kepalanya hingga pakaian yang dikenakannya. Sepatu kulit di kakiku. Dan dompet dan sejenisnya. Direnovasi total. Saya hanya membeli 3 hingga 5 set peralatan. Harganya tidak mahal, kurang dari 2 juta. Yang paling mahal adalah jam tangan di pergelangan tanganku. Patek Philippe bernilai lebih dari 8 juta. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan jam tangan. Tidak tertarik dengan jam tangan mewah. Tujuannya sederhana, yaitu menyelesaikan tugas sistem secepat mungkin. "Ayo raih hadiahnya." Aku berganti pakaian dengan perlengkapan baru. Dia tampak berseri-seri. Tren fashion. Hal itu secara alami terjadi. Ding, seorang pria tampan yang mampu memikat banyak gadis. "Selamat, pembawa acara, atas keberhasilan menyelesaikan misi mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu. Imbalan tugas sedang dihitung."